Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta yang mengikuti live ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema malam ini adalah bertuhan itu artinya yakni menyatu dengan Tuhannya. Tergantung di dalam dada kita siapa yang jadi Tuhannya. Maka bila yang ada masih kewujudan diri manusia kita, maka bila masih yang wujud, yang hidup masih diri manusia kita, yang berkuasa masih diri manusia kita, berarti selama ini kita tidak menyadari bahwa kita telah mempertuhankan diri kita sendiri. Selama ini kita jadi Tuhan tapi tidak menyadarinya. Kenapa kita selama ini dikatakan sudah jadi Tuhan, menyaingi Tuhan? Karena yang nyata di dalam dada kita masih diri kita sendiri. Tentunya bila yang nyata, bila yang wujud di dalam hati kita masih diri kita, berarti kita selama ini belum pernah bertuhan. Apapun agama kita, apapun agama di dunia ini, apapun golongannya, alirannya, kita selama ini hanya terjebak dengan dogma-dogma agama itu sendiri. Kita terjebak di dalam olahraga hukum-hukum syariatnya badan. Kita tidak pernah mengolah jiwa. Karena kita selama ini hanya mengedepankan olahraga, mengolah raga di dalam syariat-syariat ibadah. Apapun agamanya, apapun alirannya dan siapapun nama-nama Tuhan yang disebut-sebutnya. Itu semua hanyalah sebutan-sebutan belaka. Akan tetapi di dalam hati kita yang nyata, yang wujud masih diri manusia kita, ya semuanya percuma dan tak berguna. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna makna bertuhan yang sebenar-benarnya bertuhan itu bagaimana? Jadi ini untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh agama-agama yang ada di dunia, untuk seluruh manusia yang mengakui bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Dan bagi manusia yang mengakui bahwa dirinya sebenarnya adalah ciptaan Tuhan. Siapapun orangnya wajib tahu ini. Apapun agamanya wajib tahu ini. Tentang bertuhan. Jadi apa maknanya bertuhan itu? Bertuhan itu adalah ketika kita diwujudkan dahulu. Sejak ketika detik-detik akil balik tiba kita mulai mengerti bahwa diri kita ini adalah manusia. Diri kita mulai mengerti bahwa namaku Abdul Halim. Diri kita mulai mengerti bahwa diriku hanyalah makhluk. Saat itulah kita mulai dilepas oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga Tuhannya gaib, yang nyata, yang ada, yang wujud,
hanya diri kita sendiri di hati kita. Sejak itulah kita digelar oleh Sang Pencipta. Maka dari itu kita wajib tahu jalan pulangnya. Kita didatangkan ke dunia ini pun kita wajib tahu jalan pulang. Di manakah jalan pulang itu? Jalan pulang itu ternyata berada di awal kita dilahirkan ke dunia ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya bayi yang terlahir itu semuanya dalam keadaan suci dan bersih. Jadi jalan akhir itu ya jalan awal. Jalan awal itu ya jalan akhir, khairihi awaluhu wa akhiruhu sama. Bagaimanakah cara bertuhan itu? Makna bertuhan di sini apapun agamanya, siapapun orangnya yang mengaku bahwa Tuhan itu ada, maka wajib manusianya mengembalikan bahwa hidup ini bukan hidupku, badan ini bukan badanku. Ketika kita sudah mengembalikan dengan rela dan ridho bahwa hidup dan badan ini bukan hidup dan badanku, maka kembalilah hidup dan badan ini kepada Allah. Otomatis segala aktivitas kita menjadi lillahi ta'ala. Yang ada di hati hanyalah Tuhan itu sendiri. Inilah yang disebut bertuhan. Inilah yang disebut mengabdi. Inilah yang disebut menyembah. Dan semua yang tergerak, yang terolah raga di dalam dada dan di dalam badan ini, maka terolahlah jiwa kita juga. Maka kita akan mengetahui, ternyata syariat yang kukerjakan ini bermula hanya milik Sang Hidup, miliknya Allah sendiri. Disitulah kita mengerti bahwa sesungguhnya manusianya tak ada perannya sama sekali, walaupun sebiji darah pun. Itulah makna bertuhan itu. Apapun agama Anda, bila hati Anda mengerti akan hal ini, itulah Anda sudah bertemu dengan Tuhan yang telah menciptakan Anda. Dan Anda tidak terjerat lagi dengan dogma-dogma, dengan aturan-aturan, dengan syariat-syariat agama lagi. Kenapa? Karena dogma syariat agama itu ya miliknya Tuhan, ngapain diurus? Artinya syariat dan dogma yang ada di dalam agama itu tujuannya manusianya bisa berserah diri kepada Tuhannya. Akan tetapi selama ini kita terjerumus dengan dogma dan aturan-aturan agama. Kita hanya terfokus olahraga wae. Mengolah-ngolah raga dengan syariat-syariat yang kita kerjakan. Mengolah-ngolah raga dengan zikir-zikir yang kita amalkan. Mengolah-ngolah raga dengan amal kebajikan-kebajikan yang sudah kita kerjakan. Semua itu hanya mengolah raga. Tentunya bila hanya mengolah raga saja, ending semua olahraga itu kembali kepada manusianya. Berarti olahraganya, berarti di dalam ibadah, sholat, zikirannya, di dalam pengabdian dan di dalam persembahannya selama ini hanya olahraga saja. Pemahaman kita selama ini hanya pemahaman hawa nafsu saja. Dan seolah-olah kita bisa menyembah. Dan seolah-olah kita bisa mengabdi. Padahal kita manusia sebenarnya tidak bisa apa-apa. Jadi ketika manusianya sudah tak merasa bisa apa-apa, itulah yang ternyata yang bisa apa-apa hanyalah Tuhannya. Inilah yang dimaksud bertuhan itu. Inilah yang dimaksud mengabdi itu. Inilah yang dimaksud jalan pulang itu.
Jadi pertuhan itu maknanya menyatu dengan Tuhannya. Maknanya bukan menyatu antara Anda dan saya. Bukan menyatu antara suami dan istri. Menyatu itu yang mana di dalam hati kita yang wujud hanya tunggal. Hanya esa, tergantung di dalam diri kita yang esa, yang kita tunggalkan siapa? Diri kita kah atau Allah? Kita sendiri yang bisa menilai dan kita sendiri yang tahu itu. Alhamdulillahirabbil alamin.